Sahabat pembelajar, sampai ketemu pada video kedua pengantar hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Kita akan lihat dari tujuan hukum dulu ya. Van Apeldoorn mengatakan tujuan hukum itu ya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar damai dan adil. Nanti ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Dan semua orang akan dijamin akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagaimana mestinya. Van Apeldoorn ini adalah ahli hukum dari Belanda, tapi buku-bukunya banyak menjadi dasar pendidikan hukum di Indonesia. Kemudian kalau ahli hukum Indonesia itu ada Prof. Mokhtar dan Prof. Arief Sidarta, ini dari Bandung, itu memisahkan antara tujuan dan fungsi hukum. Ya, fungsi hukum itu untuk menjamin keteraturan atau kepastian hukum dan ketertiban. Nah, kalau tujuan hukum itu tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai atau falsafah hidup yang ada di masyarakat itu. Muaranya adalah keadilan. Nah, di Indonesia ini falsafah hidup kita adalah Pancasila. Jadi nanti makanya kalau kita belajar hierarki, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, atau dalam referensi sering disebut ini cita hukum. Ya, cita hukum kita adalah Pancasila. Nah, ini kalau pengertian hukum itu Immanuel Kant sendiri sudah mengatakan, ya Immanuel Kant mengatakan masih juga para sarjana itu mencari suatu definisi tentang hukum. Ya. Dari dulu sampai sekarang belum ada definisi yang pas apa itu hukum. Ya. Tapi kita akan mencoba beberapa definisi hukum dari beberapa ahli. Van Apeldoorn mengatakan bahwa ya memang tidak mungkin memberikan definisi apa itu hukum karena tidak mungkin untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. Artinya gini loh, hukum itu kalau tertuliskan statis. Padahal dia harus diterapkan pada masalah yang dinamis. Jadi memang tidak akan mendapatkan suatu titik temu yang berhenti gitu ya. Karena yang satu statis, satu dinamis. Kemudian beberapa ahli hukum juga mengatakan hal yang sama ya. Kalau Colston mengatakan ya kita harus belajar berkali-kali lah. Sampai mahir lah nanti kita bisa mulai mendefinisikan itu. Kemudian kalau Utrecht ini mengatakan hukum itu sebenarnya kumpulan peraturan, isinya larangan dan perintah untuk mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati. Nah ini mewujudkan hukum itu dalam suatu hal yang tertulis. Sama juga dengan SM Amin ya, ini ya kumpulan peraturan. Isinya sanksi-sanksi, norma-norma. Norma itu aturan ya. Kemudian tujuannya untuk mengadakan tata tertib manusia sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Sekarang pengertian pajak. Nah, tadi sudah ada pengertian hukum, tujuan hukum, sekarang ke pengertian pajak. Ini di Indonesia ada seorang ahli yang sangat terkenal dan selalu dirujuk kalau kita membicarakan pajak, yaitu Profesor Rohmat Sumitro, ini dari Bandung. Beliau mengatakan iuran rakyat pada kas negara. Tapi berdasarkan undang-undang karena nanti akan dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi langsung. Dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah ini definisinya gampangnya gini. Ya karena pemerintah itu harus menentukan cita-cita bersama dan itu memerlukan biaya, maka biayanya kita tanggung bersama dari rakyat kepada negara, itulah pajak. Kalau Suparman, Dr. Suparman ini mengatakan mirip sih, tapi dia ada kata-kata berupa uang atau barang. Ya. Kita sering menyebutnya natura ya. Dibuat oleh penguasa berdasarkan hukum dan dapat dipaksakan ya untuk membiayai pengeluaran umum. Ada kemiripan redaksinya yang berbeda. Ini kalau Prof. Adriani, ini ahli hukum Belanda, ini setahu saya ini perempuan beliau ini ya. Iuran kepada negara dapat dipaksakan ya berdasarkan undang-undang ya, dan tidak mendapat prestasi langsung ya, atau tidak mendapat kontra prestasi langsung. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum mencapai cita-cita sebuah negara. Kalau Friedman mengatakan prestasi yang dipaksakan. Ya ini terutang warga negara pada negara. Jadi terutangnya itu karena ada undang-undang. Ya. Jadi bukan karena transaksi atau perjanjian, tapi karena ada undang-undang. Ya. Sama tanpa ada kontra prestasi langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Saat ini Indonesia sudah mempunyai definisi resmi, ya definisi yuridis apa itu pajak karena sudah diatur di pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. Jadi di situ disebutkan bukan prestasi, bukan iuran, tapi kontribusi wajib.
ya dari rakyat ya. Di sini dibedakan antara orang pribadi dan badan, bersifat memaksa karena berdasarkan undang-undang. Ya. Dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itulah pajak. Ya, kalau kita mau detailkan definisi pajak itu unsur-unsurnya yang pertama harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua dapat dipaksakan. Dipaksakannya karena berdasarkan undang-undang ya. Kemudian tidak mendapat kontraprestasi langsung, kemudian pemungutannya dilakukan oleh negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintahan ya. Kalau dalam definisi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian kita ketemu di video berikutnya.